Lihatlah insan malang di sana, buat mereka ku katakan, insan yang perlu pengorbananmu, walau hanya sementara. Cerita mereka bukan dipinta, namun hidup diteruskan. Harapan mereka adalah kita, insan berbelas kasihan. Wahai insan yang penyayang, sadarilah hai teman, setitik darahmu sungguh bermakna. Berilah mereka kasih sayang dengan menderma darahmu. Andalah pemberi harapan untuk hidup esok hari. Wahai insan yang penyayang, sadarilah hai teman, setitik darahmu sungguh bermakna. Berilah mereka kasih sayang dengan menderma darahmu. Andalah pemberi harapan untuk hidup esok hari. Tempat-tempat lain itu mungkin bertambah ya. Dulu setahu saya tahun 80 talasemia itu hanya ada di Garut, Tasikmalaya dan Ciamis. Awalnya bisa dari bayi ya, kelainan darah. Ini bukan penyakit menular loh ya. Jadi nggak ada istilah sebutan talasemia itu penyakit menular ya, nggak ada. Itu sama dengan penyakit-penyakit bawaan seperti diabetes, tahu ya, diabetes, kencing manis, asma gitu ya. Cuman obatnya itu ada dan lebih simpel. Dan nggak kelihatan gitu kalau orang yang kelainan gula, asal obatnya rajin, obat pasien asma yang berobat, ya udah sehat seperti ya lainnya ya. Slide. Nah, talasemia itu banyak-banyaknya. Ada alfa talasemia, beta talasemia, ya. Nah, yang kita tahu nih secara klinis itu secara fisik ada talasemia mayor,
dan transfusinya berulang. Ya, ada thalassemia intermediate yang nggak kelihatan, mirip kayak kita orang normal, sehat, mukanya seperti biasa. Ada juga thalassemia minor, yang dia bawaan, nggak ada gejala. Ya, nah itu yang kadang-kala harus kita mengerti. Kalau kita punya pasangan, kita nggak tahu kalau masuk thalassemia minor. Ya, kalau thalassemia minor kan seperti biasa, normal, ya. Baik. Nah, jadi thalassemia diturunkannya bagaimana? Slide selanjutnya. Ya. Jadi kalau ada pasangan yang salah satunya, misalnya dia mempunyai genetik thalassemia, itu ada kemungkinan 50% sehat, 50% punya thalassemia minor. Ya. Kalau thalassemia minor tadi normal nggak? Normal. Ya. Kalau thalassemia yang adik-adik saya ini alami itu biasanya ya transfusinya berulang tiap bulan. Itu biasanya di mana pasangannya itu masing-masing mempunyai turunan thalassemia minor, sehingga 25% dia menjadi thalassemia mayor. Nah, thalassemia mayor ini ya itu udah titipan Allah, tapi insya Allah anak-anak harus rajin transfusi darah, ya. Kalau datang pasti tepat waktunya, sehat. Kayak dokter Joko gini, pasti kalau datangnya teratur, tapi harus tiap bulan transfusi darah. Dan alhamdulillah di Bogor ini tidak seperti di Jambi dan Tasik, ya sayang, ya. Jadi yang darah itu selalu siap, ya. Insya Allah, ya. Jadi dari usia 1 tahun, mulai dari balita sampai dia mau usia berapa, asal dia transfusi terus menerus, insya Allah, ya, istilahnya dicas, HB-nya selalu akan naik. Jadi HB yang normal itu biasanya di atas 10. Jadi kita ini normal, biasanya HB-nya 10. Tapi kalau anak thalassemia itu bisa 5 HB-nya. Karena apa? Nah itu tadi, sel darah merahnya normal itu hidup 120 hari. Kalau dia kurang dari 120 hari, biasanya hanya 2 minggu udah pecah. Akhirnya HB-nya rendah, akhirnya kelihatan pucat. Harus dikasih darah, ya, biar HB-nya naik lagi. Ya. Lain pasien thalassemia. Kadang-kala karena sering terjadi HB yang rendah, sehingga sum-sum tulang itu kopong, ya, kadang-kala, ya. Jadi perubahan bentuk karena dia butuh zat besi, sehingga terjadi pasien di sini mukanya, ya. Jadi kayak saudara kembar, ya saya. Nah, kemudian ini buncit bukan karena perutnya, biasanya karena limpanya membesar, karena pada saat HB tinggi pun si sel darah merah itu tidak bisa utuh 120 hari, dia kurang, berarti harus kerja berat dia mengolah, sehingga limpanya besar. Slide lagi. Nah, jadi tulangnya udah mulai kropos, ya. Ini harus putih, ya. Udah mulai kropos. Jadi jangan sampai lupa, ya sayang, ya, anak-anak, ya. Jadi kalau misalnya HB-nya udah rendah, cepat tarik baju ibu, mama, cepat ke rumah sakit, Pemi, mau tambah darah, ya. Kalau misalnya enggak, nanti tuh tulang-tulangnya, soalnya diamalkan mamanya sok males kadang-kadangnya, ya. Ya, osteoporosis, ya. Jadi sebetulnya bisa dihindarkan ini asal HB-nya di atas 8, ya. Kalau HB-nya di atas 8, makannya baik, mau makan, ya. Kalau udah HB-nya 4-5, males makan. Dikasih makanan apa aja yang enak pasti nggak akan mau, ya. Karena lemah, letih, lesu, ya. Slide. Nah, ini yang normal. Ini kenapa? Karena yang tadi saya bilang, sel eritrosit itu, sel darah merah kita, itu mulai dibentuk di sumsum tulang kita, ya. Di sumsum tulang kita. Terus keluar dia ke dalam pembuluh darah, itu umurnya 120 hari, Pak.
Nah, sel darah merah itu mengandung hemoglobin, itu yang berfungsi untuk mengikat oksigen, kita bisa nafas. Ya, kalau misalnya HB-nya 10, di atas 10, kita nafasnya enak. Ya, ada pertukaran makanan di sini enak karena HB-nya 10, cepat diserap makanan, protein, karbohidrat, lemak cepat diserap. Tapi kalau HB-nya lemah, 4, 5, itu oksigenasinya kurang, anaknya lemes. Nah, pada saat makanan ada di dalam juga nggak akan diserap dengan baik, sedikit aja. Akhirnya anaknya mati. Nah, sel darah merah yang pecah itu mengeluarkan zat besi. Nah, zat besi itu yang menimbulkan penimbunan di kulit. Itu masih mending di kulit. Emang nimbulnya di kulit aja? Ternyata tidak. Dia akan menimbulkan penimbunan di semua jaringan-jaringan sel. Ya, jadi yang paling bahaya di mana? Di jantung, di liver. Karena liver sebagai metabolisme karbohidrat lemak. Di jantung sebagai pompanya. Jadi anak-anak harus rajin minum obat. Nah, dari bapak-bapak dari R3. Jadi kita ini selain sudah diberi tambahan biaya untuk transfusi tiap hari, itu ternyata punya efek samping. Karena ditambah darah terus, tapi sel darah merahnya pecah terus. Karena dia nggak bisa bagus gitu. Karena limpahnya udah besar. Akhirnya apa? HB-nya turun lagi. Nah, zat besinya makin tinggi kan? Nah, dikurangi zat besinya oleh hematogen. Obatnya itu minum tiap hari. Tiap hari. Kalau udah kena begini, tiap ya seumur hidup. Satu orang. Berarti harus diminum ya sayang ya. Obatnya mahal, ya. Tapi kita bersyukur alhamdulillah ya. Pemerintah sudah ini sama ya. Jadi di sini. Oke, slide. Lanjut. Bagaimana pengobatannya? Tadi udah dari dokter ya. Slide. Jadi harus transfusi darah, kasih obat kelasi yang tadi saya jelaskan. Kalau limpahnya sudah besar, diambil, dioperasi. Ya, kalau limpahnya sudah besar, jadi di splenectomy, itu termasuk operasi besar. Ya, jadi transfusi darah ini adalah chargernya ya, chargernya seorang penderita thalassemia mayor. Jadi thalassemia mayor itu bisa terjadi kalau dari pasangan yang keduanya mempunyai turunan thalassemia minor. Ya, jadi bisa. Selain nah, komplikasi itu tadi kalau besinya banyak di jantung, jadi gangguan jantung. Kalau nanti di pankreas, jadi gangguan diabetes. Kalau misalnya di endokrin, calon penderita yang benar-benar ya rajin minum obatnya ya, terus di laboratoriumnya baik, ya rajin, ya kita ikut. Nih no, penderita thalassemia. Kesana tuh kita sama orang Lesibus ketemu yang umur 70 tahun, penderita thalassemia, bukannya kakak biasa, thalassemia mayor. Saya bilang, ini gimana bisa prosedurnya sama aja, transfusi. Saya baru transfusi tadi katanya, iya saya bilang. Saya sangka kalau udah umur 70 tahun nggak perlu transfusi, ternyata masih transfusi juga. 70 tahun transfusi. Ya, jadi slide. Nah, ini adalah salah satu upaya. Kalau bisa pasien-pasien thalassemia itu jangan terus nambah. Upaya kita melakukan screening, yaitu pada anggota keluarga yang kemungkinan punya penderita thalassemia. Jadi ring 1 dulu. Kalau menurut saya nih, kalau misalnya ada keluarga yang punya penderita thalassemia, juga nanti kalau laki-laki kalau mau nikah, ya dulu deh calonnya. Kalau calonnya normal aja, udah jadi deh kita nikah. Yo. Tapi kalau calonnya ini rumah sakit yang baru minor, ya udah merah. Kemudian, nah ini sosialisasi penyakit thalassemia ke masyarakat. Bawah. Tadi ya. Di lobi kok, di lobi. Konseling pranikah itu yang sebetulnya inginkan Bogor itu satu-satunya kota yang melakukan screening thalassemia di KUA. Saya belum tercapai. Tadinya sih kita mau melobi, tapi kita udah lobby udah 3,5-4 tahun ya, belum pernah terlaksana. Jadi kalau lagi gini, waduh rasanya tuh gimana, gemes. Saya juga pernah ngomong di Pemda, harusnya bisa nih, ayo kita screening. Karena saya panggil-panggil, karena
screening ini ternyata memang minimal screening itu perlu biaya sekitar 150 lah. Ya sebetulnya sih bisa, mari kita niatkan. Ya. Nah, ada juga screening pada saat hamil. Ya. Kalau di negara-negara, contohnya kalau di negara Irak, saya tahu kalau misalnya ibunya udah kena thalassemia mayor, lebih baik digugurkan daripada jadi beban darah. Bayangkan sekarang 8 juta. 8 juta kali 300, kamu di Bogor ya lah. Sebulan itu sasasi 300 kali 8 juta, berapa? Terus sasasi kalikan 12 sasi. Kakak ke Bogor aja. Nah kalau bertambah, berarti kan bukan kita. Ya. Jadi ini juga sebetulnya kita melakukan silaturahmi, kita melakukan penyuluhan ini, kita juga berulang-ulang lah ke penderita juga, penderita perhimpunan orang tua ini untuk mengingatkan selalu bahwa inginlah kita punya keluarga nanti, kita punya generasi nanti semuanya sehat. Ternyata pada saat screening thalassemia di negara Siprus yang dulunya 90% sekarang 0%, nggak ada. Jadi benar-benar nih mau nikah nih ditarik, aduh gelis dari thalassemia itu kan gaduh, apa surat tuh, semuanya pokok bisa, daripada punya anak nanti jadi beban kan akhirnya tercapai di Siprus. Jadi sebetulnya bisa itu dilakukan, cuman kalau ngomong ke hak asasi bolehnya kayak gitu, tapi kan kita nanti generasinya begitu semua, kan? Malah kita punya program dari SMP, SMA, saya ingin masuk ke program salah satu penyakit yang harus diketahui oleh mereka. Jadi mereka tuh udah tahu, kelainan darah loh, kayak kelainan darah nanti anemia humpul, anemia penyebab cacing, kekurangan zat besi, jangan itu aja. Saya pengen tahunya juga mengenai kelainan genetik thalassemia gitu. Kalau anak-anak udah tahu sejak dini, ya udah mungkin dia akan tahu bahwa nanti kalau cari pasangan dia harus yang sehat. Atau kita kasih KTP yang berlainan, mungkin pas malu gitu ya. Dan KTP itu memang KTP thalassemia, tahulah itu misalnya ya. Baik, slide. Ini salah satu program kita. Alhamdulillah keuangan kita juga lagi membangun khusus thalassemia, Pak. Jadi nanti kalau misalnya nanti pertemuan mungkin kita akan bantu ya. Slide. Nah, ini salah satu. Ini ada Raya. Ini masih. Ini sama dokter Daya ini dulu hadir. Baik. Sebetulnya kalau dipikir tuh rumah kedua penderita thalassemia itu di rumah sakit PMI. Makanya kita buat senyaman mungkin. Ya, bisa ya. Baik. Sekian mungkin penjelasan singkat, tapi mau penjelasan yang lebih mungkin harganya bisa di bawah 100 ya. Tapi kalau mau yang bagus, jadi maksudnya gini, kita bertahap. Jadi misalnya kita curiga gitu ya, boleh sih kalau misalnya punya saudara atau famili yang sering pucat ya, nah kita harus waspadai. Kalau misalnya merasa sehat dan mau menikah, ya udah kita screening thalassemia aja. Memang yang bagus di lab-lab yang terkenal itu sampai 300.000. Ya 300. Oh kalau 1,2 itu mah yang bagus ya. Nah itu mah pakai ambil analisanya. Tapi kalau 300.000 dengan melihat kemungkinannya dia thalassemia minor itu udah bisa. Bagus Pak. Menurut saya sih kalau ada yang mau menikah, ya baiknya begitu. Sebetulnya gini, ada kasus sebetulnya. Jadi suami istri dia kerjanya di bank. Pada dia saat screening, pihak bank sih nggak ada masalah. Biasanya kan masalahnya hepatitis B ya. Nah, biasanya anak saya 3 perempuan, mungkin nggak ya thalassemia mayor? Aduh Pak, bagus kalau bapaknya.
Ternyata waktu itu melihat waktu kita lagi konvoy talasemi, dia berpikir, istri saya dulu waktu lagi mau masuk bank di screening darah tertulis talasemia minor. Bertanya saya lihat telepon waktu itu dia, Pak bagus Pak, dia bilang, Bapak screening semua anaknya. Oh iya, ya. Ternyata betul dari 3 itu yang nomor 1 minor, yang 2-nya sehat. Berarti apa? Pak, Bapak punya bekal kelak pada saat nanti sudah besar. Usahakan yang besar ini kalau mau nikah screening ya suaminya, calonnya. Oh gitu, kenapa? Saya jelasin, kalau mayor udah begini. Gimana sih dong begitu? Tapi perlu, ya udah untuk meyakinkan, udah aja screening semuanya gitu menurut saya. Jadi itu Pak ke depannya gitu. Jadi akhirnya suami itu, mungkin nggak saya, kalau misalnya hanya minor-minor aja berarti Bapak enggak, Bapak yang sehat. Berarti pembawanya dari istri. Kalau Bapak minor, istri minor, pasti ada satu. Ayo. Begitu Pak ya. Ya tapi gini deh, Bapak periksa aja semua. Jadi dari 3 anak yang perempuan, nomor 1 minor. Jadi kita punya titipan. Kalau waktu itu dia masih SMP-nya, saya berdoa nggak ada apa memang. Karena talasemia minor itu ada 2-3 kasus. Satu kali dia pernah ngedrop sampai 6. Pusing pasiennya udah umur 20-an loh. Diperiksa ternyata dia punya talasemia. Ditransfusi sekali udah dia nggak transfusi lagi. Jadi nggak pernah ada gejala sebelum transfusi minor, talasemia minor. Pengobatannya nggak ada Pak, karena kelainan genetiknya dia minimal. Jadi dia banyak yang normalnya. Jadi dia hanya pembawa kalau minor, makanya kita sebut minor, kecil lagi. Gitu Pak. Tapi pembawa ini jangan sampai dianggap udahlah tidak ada masalah. Nah itu tadi kalau misalnya dia menikah berpasangan, jangan sama yang minor lagi, karena cenderung akan menjadi mayor. Jadi sebetulnya punya bekal nih di antara kita semua nih perlu sebetulnya kita minor atau tidak, atau kita normal. Kalau kita normal, pokok kasawe mangga gitulah. Jadi saya itu. Tapi kalau minor, ya sudah. Jadi cantik gitu. Kalau bukan, kalau minor ya udah deh cari lagi gitu ya. Atau kaset tapi nah itu. Tapi harus begitu karena di negara lain juga begitu bisa. Terus yang kedua tadi, Bapak udah, wah terima kasih Pak, Bapak pendonor ya, saya juga orang PMI, saya juga salah satu ini pengurus di donor darah Bogor, ya. Jadi sebetulnya Pak, kalau yang sering donor tidak ada masalah, Bapak kan normal, kan? Darahnya yang diberikan akan normal, dia tidak akan menurunkan misalnya nih, Bapak ternyata minor ya, Bapak menularkan ke orang lain mah nggak akan jadi tertular, kan bukan penyakit menular. Ini kan penyakit turunan, penyakit yang diturunkan karena pembentukan sel darah merahnya di sumsum tulangnya itu memang ada kelainan yang harusnya bulatnya normal, ini kan ada gepeng, ya, yang bentuknya seperti donat, ini mah donatnya yang gelembungnya banyak, gitu. Jadi dari sumsum tulang, makanya ada beberapa pengobatan, maaf tadi ya sebutkan, selain transfusi itu ada cangkok tulang. Memang cangkok tulang itu biayanya mahal sampai 200. Dan itu keberhasilannya bukan 100%, 50%. Biasanya cangkok tulang itu dari orang tuanya yang sehat. Ya. Pernah waktu itu saya punya cerita orang Bekasi, bapaknya kerjanya di BP ya, di Inggris, petroleum ya. Nah itu habisnya 3 kali cangkok tulang. Jadi habisnya hampir sekitar 400-an. Yang ketiga berhasil sekarang hidup sehat. Tapi waktu itu cangkok tulangnya di Inggris. Dan ini bawa bayangkan besar. Jadi sebetulnya Bapak nggak usah khawatir nanti Bapak. Terima kasih Bapak bisa nyumbang dan itu nggak ada menularkan penyakit. Walaupun misalnya Bapak seorang minor, ya. Baik, terima kasih jawabannya dokter. Pak tadi sudah. Baik, untuk sahabat talasemia dari R3 Indonesia masih ada pertanyaan? Yang di belakang yang masih merasa belum ada pasangan, belum nikah, mumpung di sini ada ahlinya, ada Dr. Joko Tionegoro, mungkin ingin konsultasi atau sekedar silakan.
Yang di belakang? Melotok, sudah melotok. Kalau dokter ngomong hanya supaya lebih diembutin, karena obatnya kena rajin ya, tapi ya. Oke. Selanjutnya mungkin diinformasikan bahwa acara kita di sini juga kita diliput oleh beberapa media. Di sini ada dari Radar Bogor, kemudian ada dari Koran Metropolitan, anaknya Radar Bogor, dan informasi juga dari Hai Bogor online. Mungkin saya belum lihat atau ada di mana. Mudah-mudahan informasi ini bisa kita diseminasikan atau kita sebarkan kepada masyarakat tentang pentingnya thalassemia. Karena tadi kita paham sekali dari dokter-dokter yang spesialis anak. Untuk waktunya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, sebuah pujian bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan nikmatnya kita semua alhamdulillah bisa bersilaturahim di tempat ini, di Rumah Sakit PMI. Sebenarnya tadi kalau sambutan sudah diwakili juga rekan kita Pak Hidayat ya. Ya mungkin saya sekedar mewakili lagi mengucapkan kembali banyak-banyak terima kasih dari pihak Rumah Sakit PMI yang telah bersedia mengkoordinir sekaligus pasien thalassemia, memediasi kami untuk dapat melakukan bakti sosial yang merupakan program resmi dari R3 Club Indonesia Chapter Bogor Raya yang tahun ini kami sudah melakukan beberapa kegiatan sumbangan banjir Manado, Gunung Telur, dan ini adalah yang ketiga kalinya kami melakukan bakti sosial untuk R3 Club Indonesia Chapter Bogor Raya. Jadi mudah-mudahan ini adalah salah satu kegiatan perintis perdana yang mungkin juga bisa kita lakukan bisa lebih terprogram. Kalau mungkin nanti kami jadwalkan atau dirutinkan, insya Allah mudah-mudahan tergantung nanti support dari member kami sendiri, Pak Dokter. Jadi yang jelas ini pun terselenggara berkat seluruh member TBM yang ada di Bogor Raya ini, yang kurang lebih terdaftarnya sebanyak 50 orang dan yang saat ini berdonasi sebanyak hampir 40 orang, yang nanti kami mungkin tidak sebesar nominal yang dibayarkan oleh Bapak Ibu yang akan kami sumbangkan. Ya, terus terang persiapan kami memang tidak terlalu panjang, lebih fixnya persiapan yang kami lakukan itu hanya kurang lebih yang betul-betul efektifnya itu 1 pekan, Pak Dokter. Kami mengejar momentum Ramadan yang biasanya kalau Ramadan itu hati-hati kita lebih dimudahkan, digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk banyak-banyak beramal. Jadi insya Allah mari terima kasih. Tanpa panjang kalam lagi, ini sekali lagi mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, para orang tua sekaligus pasien thalassemia. Semoga Bapak Ibu sekalian dan pasien diberikan kekuatan, kesabaran untuk menjalani ujian yang diberikan kepada Bapak Ibu sekalian. Terus semangat berobat seperti yang disampaikan oleh dokter kita, karena intinya adalah kepedulian kita terhadap jadwal untuk melakukan transfusi, yaitu yang harus dilakukan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Langsung bagaimana kami kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Komitendi Apriandi yang telah memberikan sambutannya sekaligus laporan kegiatan acara kita pada sore hari ini. Selanjutnya pemberian santunan secara simbolik yang akan disampaikan oleh RC R3 Club Indonesia kepada Rumah Sakit PMI Bogor. Mohon kesediaannya untuk member RC ke depan akan foto bersama, nanti kemudian akan dilanjutkan dengan teman-teman pasien thalassemia dan nanti juga dengan teman-teman dari PSP Provinsi DKI, PMI Provinsi DKI Jakarta. Untuk selanjutnya silakan secara simbolik. Yang
Terima kasih Pak Joko, terima kasih RT Indonesia, terima kasih tim PSP Provinsi.